Kalau jadi hari ini kita akan lanjut apa yang masih terbengkalai kemarin. Yang kemarin belum menyampaikan LK21-nya Ibu siapa? Ibu dengan Pak, masih ada dua orang ya? Bu Winda dengan Pak Misanul, Pak. Oh, Pak Misanul. Pak Misanul sudah hadir. Saya pikir boleh Pak Misanul di-share sekarang sambil nungguin teman-teman yang lain, kita nggak apa-apa. Mohon izin Pak, kemarin sudah saya edit, mungkin perlu bimbingan sama masukannya. Iya, di-share Pak Misanul. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah kelihatan. Oh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya, ini kajian dari saya di LK21, Eksplorasi Alternatif Solusi. Kemarin untuk masalah yang terpilih, Pak, saya ambil 4, motif dasar belajar rendah di praktikum, terus metode pembelajaran, akar penyebab masalahnya, metode pembelajaran inovatif di praktikum. Terus berdasarkan kajian literatur, saya sudah mengambil beberapa, Pak, dari Marcellus tentang project learning, dari Rindy Subagio tentang discovery learning, dari Dwi Wahyuningsih tentang model experiential learning, terus yang terakhir tentang advanced organizer dari Kiki Nia Sania Effendi. Dari 4 itu, terus ada dari beberapa kajian wawancara. Dari wawancara kemarin dari kepala sekolah, intinya cuma di alat dan bahan. Terus dari guru sejawat untuk yang berbasis proyek, dari guru dan wali kelas itu PJBL sarannya. Untuk dari pengawas sekolahnya sarankan discovery. Untuk dari pakar modul praktikum yang diutamakan. Terus berdasarkan eksplorasi alternatif solusi, saya menggunakan analisis alternatif solusi menggunakan 4, yaitu project based learning, discovery learning, experiential learning, dan advanced organizer. Untuk project based learning sudah saya jelaskan di sini alasannya, kelebihan dan kekurangannya. Ada model discovery learning juga, kelebihan dan kekurangannya. Terus untuk experiential learning ini pada pengalaman juga, Pak. Pada pengalaman, pada konsep. Terus untuk advanced organizer, ini tentang struktur kognitif juga dapat diterapkan dengan pengetahuan yang dimiliki. Untuk kelebihan dan kekurangannya sudah saya jelaskan. Mungkin ada siswa dapat berinteraksi dengan masalah, mengaitkan peroleh materi akademis, mendorong peserta didik mengetahui jawaban, terus melatih peserta aktif dan keterampilan dan diskusi kelompok, dan keterampilan berpikir. Terus untuk metodenya menggunakan makan waktu, tidak semua gurunya semangat mengajar dengan metode ini. Kelas harus kecil karena metode ini memakan perhatian guru yang sangat khusus pada siswa masing-masing. Terus untuk masalah yang terpilih yang kedua, yaitu kurangnya pemahaman perhitungan numerik dalam menganalisis rangkaian, Pak. Akar penyebabnya mungkin strategi pembelajaran yang kurang tepat. Berdasarkan itu, saya mengambil kajian literatur dari DEMA, yaitu tentang aktivitas menggunakan PBL. Terus yang kedua dari Mustari Lamanda, menggunakan inquiry. Terus nomor 3 dari Kinia, menggunakan advanced organizer lagi. Terus yang keempat, menggunakan model hypnoteaching. Nah, itu saran dari Anggi Nuria. Karena dalam penelitiannya hubungannya signifikan antara kemampuan pengetahuan matematis dengan motivasi belajar siswa. Terus hasil wawancaranya
kepala sekolah cuma diperlukan contoh-contoh penyelesaian dengan selesai, jadi seperti PBL. Terus untuk guru sejawat dibutuhkan penyebaran dasar perhitungan seperti inquiry. Untuk dari guru itu menggunakan PBL sarannya. Untuk dari pengawas yang berpikir kritis, Pak. Terutama ini kayaknya mengarah ke PBL juga. Untuk yang nomor 5, gunakan cara berhitung guru dari pakar ini kemungkinan larinya ke pembelajaran yang sedikit kooperatif, Pak. Tapi berdasarkan itu, saya memilih 4 model pembelajaran, yaitu problem-based learning, inquiry learning, answering organizer, sama hypnoteaching. Untuk problem-based learning, fokusnya di kelebihannya sudah saya jelaskan di sini, pada utamanya. Terus ada inquiry learning juga, kelebihan sama kekurangannya. Untuk answering organizer ini hampir mirip yang di atas, Pak. Terus yang hypnoteaching, ini adalah menggunakan dengan penyembuhan analisis yang terjadi pada masalah psikis. Biasanya ini digunakan untuk anak-anak yang trauma menghitung matematika, Pak. Ada kelebihannya, seperti itu, Pak. Terus untuk belajar masalah yang ketiga, yaitu kurangnya penalaran hot. Akar penyebab masalahnya kurang minat belajarnya siswa, Pak, dalam penalaran hot. Akhirnya saya menggunakan kajian literaturnya satu dari Ahmadiyadi, yaitu menggunakan model discover learning. Yang kedua dari Rati Oktiviana Pervitasari yang menggunakan PJBL. Terus yang ketiga menurut Nur Astuti Paskuning Tias, dia menggunakan strategi SPPKB, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Terus yang keempat dari literatur saya menggunakan model Team Assessment Individual atau disebut TAI. Berdasarkan itu ada hasil wawancara juga, mungkin dari kepala sekolah larinya ke berpikir kritis, Pak, mungkin dari PBL atau discovery. Untuk yang guru sejawat mungkin pada dasarnya teori menjadi guna, berarti ini kayak discovery lagi. Untuk yang guru dipadukan ceramah, simulasi, eksplorasi, dan discovery. Dari pengawas ada sarannya untuk membangun pengetahuan awal, Pak, terlebih dahulu. Mungkin ini kayak discovery juga, Pak. Terakhir dari pakar diberikan contoh-contoh yang mendukung. Jadi kayak contoh-contoh di kehidupan nyata, ini juga larinya ke discovery lagi. Berdasarkan itu saya ambil 4, Pak, untuk analisis alternatif solusi, discovery learning, PJBL, SPPKB, dan Team Assessment Indonesia. Untuk discovery learning, untuk PJBL juga sama, seperti yang di atas, Pak, sebelumnya. Untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk SPPKB, ini tahapannya yang belum saya cuma Mbak Yaya saja kemarin, cuma lakukannya pada penyelesaian masalahnya ditemukan dengan kehidupan sehari-hari. Bermirip kayak discovery, Pak, tapi lebih ke realitis sama orang Indonesia. Terus yang terakhir, menggunakan TAI, ini model pembelajaran kooperatif, Pak. Dengan tim assessment, berarti modelnya dia diajarkan dengan berkelompok untuk menyelesaikan masalah. Dan kekurangannya, mungkin ada persaingan kelompoknya semakin tinggi, siswa lemah mungkin bukan seperti siswa pandai, seperti itu, seperti biasa, seperti kelompok. Yang terakhir, saya menggunakan kurangnya hasil baca siswa pada materi teori, khususnya kemarin di materi mikrokontrol dari arsitektur, Pak. Iya, cukup 3 aja dulu. Ya, bisa dilihat ke yang nomor satunya, Pak, misalnya. Iya, Pak. Nomor satunya tadi yang masalah apa? Akar masalahnya. Akar masalahnya motivasi belajar, Pak. Oh ya, tapi akar penyebab masalahnya ini
mungkin Pak misal kemarin sempat masih apa menyimak, jadi akar penyebab masalahnya masih perlu Oke, Pak. difokuskan. Karena kalau metode pembelajaran inovatif untuk praktikum, berarti ini bukan bukan akar penyebab masalah kayaknya. Harus diubah sepertinya Pak ini, atau direvisi akar penyebab masalahnya. Kira-kira akar penyebab masalahnya ini apa Pak? Metode pembelajarannya atau? Kemarin itu masalahnya paling utama dari tingkatan mungkin gitu, Pak. Pembuatan laporannya kurang pas waktu praktikum. Akhirnya disuruh fokuskan saja di motivasi belajar. Makanya mungkin dari metodenya, Pak. Kemarin saya Oh iya, berarti di sini metode pelajarannya berarti cukup metode pembelajarannya iya, saja ya Pak. Pak. Ya. Jadi inovatif untuk Iya. praktikumnya ini yang apa yang Iya, Bos. dimaksud. Ya, Iya, supaya Bapak. Tapi mohon maaf, Pak, ini saya pakai handphone. Jadi ini PDF dan tidak edit di laptop saja, Pak. ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kajian literaturnya juga kalau saya sudah lumayan apanya alternatif solusinya sudah lumayan. Saya pikir seperti itu. Pak Alamsa ada komentar? Disilakan Pak Alamsa. Seperti Bapak dosen untuk eksplorasi alternatif. Kalau tadi kan akar penyebab masalah sudah oke, alternatif eksplorasi alternatif solusi juga sudah luar biasa. Lalu analisis alternatif solusi ini semua sudah dituangkan ya Pak Misanul, semua yang ada yang Sudah, muncul Pak. atau dipilih? Sudah, Pak. Mungkin dari saya cuma mengambil empat-empatnya. Mungkin kemarin kan, mohon maaf Pak, pas waktu LK21, itu saya baru ambil 2, Pak. Tadi malam baru saya belajar lagi, menemukan artikel yang 3 sama 4 ini. Saya masukkan. Siap ya, yang penting minimal 4 lah, artinya semakin banyak alternatif solusi itu semakin baik. Lalu misalkan ada hasil-hasil wawancara ini bisa disimpulkan, atau ada yang dimunculkan yang baru lagi, ide yang baru bisa dituangkan juga di alternatif solusi. Yang penting jangan, ini saya rasa sudah cukup ya, ada 4 model yang ditampilkan untuk alternatif solusi. Cuman itu saja Pak saran saya, kalau jangan sampai ada muncul di alternatif solusi namun tidak dimunculkan pada analisis. Jadi sebaiknya yang muncul di alternatif solusi, eksplorasi alternatif dimunculkan juga di analisisnya, agar supaya semua yang ada itu bisa menjadi alternatif. Tapi ini sudah lumayan bagus Pak, menurut saya sudah oke. Nanti dilihat lagi Pak, kalau memang masih ada yang bisa ditambahkan, dipindahkan, misalkan ada eksplorasi alternatif solusi yang belum tercover di analisis, silakan ditambahkan. Nah, karena kan saya mungkin belum saya masih belajar dari ini Pak, yang hasil wawancaranya ini kan masih belum tercover ya Pak hasil wawancara. Tercover Pak, udah beberapa tercover. Mungkin pandangannya kayak perlu disiapkan alat dan bahan dulu. Ini kan perlu kan, berarti kan ada karya kayak di PJBL. Masih ini basis proyek kayak seperti itu Pak. Larinya ke sini. Kan, tapi yang kita kemarin dari pengawas Pak. Yang ketiga kan PJBL, lalu yang keempat Discovery. Yang pertama, yang kedua larinya ke PJBL juga Pak. Oh iya benar. Alat praktikum benar, PJBL. Karena basis proyek Pak. Benar. Lalu yang kedua adalah perhubungan proyek. Yang kedua juga kurang lebih seperti itu, bisa disimpulkan PJBL juga. Ini yang ketiga PJBL karena memang langsung disebutkan bahwa modelnya PJBL. Yang keempat Discovery. Yang kelima ini apa? Yang pakar ini apa Pak? Yang ditampilkan? Yang kelima ini dari pakar kemarin menyebutkan menggunakan buku praktikum yang paling penting. Modulnya anak itu tidak bosan. Oh, LKPD berarti ini Pak? Buku. Nah, saya coba mencari ininya, belum mencari alat resolusi yang belum. Iya. Kalau yang seperti ini kan mungkin arahnya ini modul praktikum ya LKPD, larinya ke sana. Nah, ini bisa mungkin ditambahkan satu lagi kalau memang ada analisis alternatif solusi menggunakan modul, kelebihan kekurangannya bisa ditambahkan lagi. Tapi ini secara
secara ini saya rasa sudah sangat baik, Pak. Untuk aturan-aturan enak juga dibaca, rapi. Saya rasa sudah cukup baik, Pak. Hanya itu tambahan saya, kalau memang ini semua eksplorasi alternatif solusi ditampilkan di analisis agar supaya semakin banyak pilihan-pilihan untuk analisis untuk alternatif solusinya nanti. Saya kira demikian, Pak. Misalnya ya masukan saya, Pak dosen. Sekian, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Mungkin ada komen dari teman-teman yang lain, rekan-rekannya Pak misalnya. Ini lumayan menarik ini kalau praktikum, karena praktikum ini kan tidak di depan kelas. Maksud saya ini kalau praktikum ada alatnya, Pak Misanulia, atau ada alat praktikumnya? Ada alat, Pak. Tapi kemungkinan yang terjadi kan biasanya jumlah alat sama jumlah siswanya yang terbatas. Jadi jumlah alatnya cuma ada 10, siswanya cuma ada 30, kan akhirnya dibentuk kelompok, Pak. Oh. Mungkin itu kan kejadian di seperti itu. Oh, okay. Maka itu motivasinya belajar rendah kemarin, melaksanakan ajarannya tidak boleh menyalahkan fasilitas, Pak, sama sarana-prasarana. Mungkin lewat ini kan bisa dikondisikan lewat model atau lewat kelompok perkelompokan seperti itu, Pak. Ya, oke. Kalau kayak macam simulasi tidak ada ini, Pak, alternatif simulasinya. Bisa mungkin dijadikan simulasi. Di sini saya tidak lihat ada simulasi. Iya, Pak. Ini praktikum belum, elektronika, Pak. Ya? Praktikum elektronika. Mungkin kita tambah di media, Pak. Ya. Oh, kalau praktikum ini topiknya jurusannya saya posisi ngajar mikroprosesor, mikrokontroller, Pak. Oh, iya. Jadi kebanyakan langsung dari pemrogramannya langsung ditransfer ke paling untuk secara simulasinya kita menggunakan Proteus, Bapak. Oh iya, oke. Untuk pembuktian sebelum dipraktikumkan. Seperti itu, Pak. Iya, oke. Sip. Terima kasih banyak, Pak. Misalnya ada yang mau ditanyakan yang lain? Boleh, Pak? Ya, silakan, Pak. Ini pertanyaan mungkin sekaligus masukan, Pak. Untuk ini kan model, Pak. Apa sebaiknya dilampirkan sintaksnya juga, Pak, di dalam analisis alternatif solusinya? Bisa juga ditampilkan, karena nanti akan ditentukan. Iya. Apa sebaiknya dilampirkan sintaksnya, Pak? Kalau model. Iya. Iya, Pak. Mungkin itu, Pak. Bisa jadi masukan. Lihat ya. Teman jadi. Lihat. Buat saya juga. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Supaya bisa kita lihat ininya nanti pada saat nanti penentuan solusinya nanti. Masih ada? Mungkin saya nanti, Pak. Ya, silakan. Nanti Pak. Saya perbaiki kembali, Pak, untuk sintaksnya. Karena kemarin saya fokus menemukan kajian literatur dulu, Pak. Saya kemarin baru fokus di kajian literatur dulu, belum dianalisisnya, saya belum tambahin untuk sintaksnya. Mungkin habis ini sambil mumpung libur sekolah, Pak, jadi tak tambahin kembali. Jadi mohon maaf, Pak, kemarin saya di perjalanan, Pak, nggak bisa ikut presentasi, mohon maaf. Insya Allah, tapi saya tetap mendengarkan dan melihat. Jadi mohon maaf, baru hari ini bisa presentasi, Pak. Oke, nggak apa-apa, Pak Misanul. Sudah bagus. Mudah-mudahan nanti yang teman-teman yang lain juga bisa merubah, ya. Sudah merubah apa yang sudah kita diskusikan kemarin pagi dan sore. Terima kasih, Pak Misanul, atas terima kasih, Bapak. Izin stop screen. Ya. Sekarang kita pindah ke Ibu Winda barangkali. Ibu Winda sudah masuk ini. Ibu Winda mendengar atau masih pakai headset? Izin mungkin, Pak, menambahkan yang tadi masukan dari Pak Andi Hasran, ya. Untuk teman-teman memang rekan-rekan semua peserta, sebaiknya memang untuk model itu ditampilkan sintaksnya. Walaupun kita sudah paham, mungkin kalau kita pribadi sudah paham untuk beberapa model tertentu, namun sebaiknya ditampilkan di situ, karena terkadang ada model yang bisa saja kita baru kenal model itu, atau bisa saja model itu pernah dipakai tapi
kita tidak tahu langkah-langkahnya. Gitu. Jadi sebaiknya mungkin memang dimasukkan sintaksnya seperti saran tadi Pak Andi Hasran dan Bapak dosen, ditampilkan sebaiknya ditampilkan sintaks-sintaks untuk model supaya kita semua menjadi pembelajaran buat kita semua. Karena bisa saja mungkin Pak Misanul atau teman-teman yang lain mengetahui sintaks-sintaks untuk model tertentu, namun yang lain atau saya mungkin pribadi belum tahu, baru mengenal. Jadi alangkah baiknya kita sharing. Nah, inilah wadahnya, kita sharing. Jadi menambah ilmu juga, termasuk juga buat saya Bapak Ibu ya. Saya kira memang sebaiknya dimasukkan sintaksnya. Demikian Pak tambahan dari saya Pak. Ya, betul, sepakat. Jadi Jadi menunggu Ibu Winda ya. ya, sepakat, karena saya juga belum tentu, baru ada beberapa model yang kemarin tadi yang saya lihat saya kenal. Kalau yang ada beberapa model juga yang sudah kita kenal, semacam yang umum semacam PBL, JBL itu sudah kita kenal, tapi kadang ada di SPBBE, SPPP, TAI itu belum pernah saya lihat. Jadi mungkin ada baiknya diperlihatkan sintaksnya seperti yang disampaikan sama Pak Lamsa juga, supaya kita bisa belajar bersama-sama juga sekalian mengenal model yang baru dan sintaksnya. Nah, terima kasih Pak Lamsa. Selanjutnya Ibu Winda, sudah siap Bu? Suaranya tidak kedengaran Bu. Ya, sekarang udah kedengaran. Silakan Bu, share ininya, LK21-nya. Apakah sudah terlihat Bapak? Ya, kelihatan Bu. Sudah jelas. Ini kemarin LK 2.1. Sebenarnya saya mau ngomong Pak, karena kemarin sore mungkin nama saya dipanggil, tapi saya masih dalam perjalanan sehingga tidak bisa menampilkan LK 2. Ini permasalahan yang saya angkat di eksplorasi alternatif solusi. Yang pertama itu permasalahannya adalah kurangnya minat membaca siswa. Nah, di sini kajian literatur yang saya ambil kemarin baru ada 2 Bapak yang terdapat model pembelajaran. Mohon maaf Pak menyela. Apa cuman di saya yang suara Bu Winda yang kecil? Iya, agak kecil. Semua orang kedengaran Pak. Iya. Kalau sekarang sudah masih kecil Ya, atau sudah, gimana Pak? sudah lumayan, sekarang Bu. sudah lumayan Bu ya. Oh, sudah lumayan. Oke. Nah, kemarin yang saya kerjakan itu permasalahannya yang pertama adalah kurangnya minat membaca siswa. Nah, di sini saya mencari alternatif solusinya, ada beberapa kajian. Dari kajian literaturnya di sini dapat disimpulkan terdapat 2 model pembelajaran yang bisa dijadikan solusi. Yang pertama yaitu quantum reading, kemudian ada lagi kooperatif tipe make a match. Jadi kalau yang quantum reading itu memiliki 3 kelebihan, diantaranya membantu murid memunculkan potensi membaca mereka secara menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga, memunculkan kepercayaan diri. Di samping itu, terdapat kekurangannya, yaitu membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Yang kedua, membutuhkan kesiapan dan manajemen kelas yang baik dari guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, butuh waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan pembelajaran. Nah, di pembelajaran kedua itu ada kooperatif tipe make a match. Di sini model pembelajaran kooperatif ini memiliki kelebihan
5 kelebihan dan kelemahannya ada 4 kelemahan. Nah, kemudian permasalahan yang kedua yang saya ambil itu adalah kemandirian belajar siswa yang rendah. Ini ada 2 kajian literatur, Bapak. Kemarin rata-rata saya carinya 2 kajian literatur karena memang waktunya mepet sekali dan kegiatan di sekolah banyak. Jadi belum sempat mencari banyak referensi. Kemudian di sini berdasarkan kajian literatur itu terdapat 2 model pembelajaran yang dapat dijadikan solusi. Yang pertama yaitu problem based learning. Problem based learning ini memiliki 3 kelebihan dan 3 kelemahan. Kemudian ada juga blended learning dengan 11 kelebihan dan 3 kekurangan. Kemudian permasalahan ketiga yang saya ambil yaitu guru kurang inovatif dalam menentukan model pembelajaran. Nah, di sini berdasarkan kajian literatur dan wawancara yang saya lakukan, itu terdapat 2 model pembelajaran yang dapat diterapkan, yaitu inquiry terbimbing dan juga yang satunya project based learning. Kemudian kalau yang keempat, rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal box. Ini berdasarkan kajian literatur dan wawancara juga terdapat 2 model pembelajaran yang dapat dijadikan solusi. Yang pertama itu adalah brain-based learning. Brain-based learning ini memiliki 5 kelebihan dan 4 kekurangan. Nah, kemudian yang model pembelajaran kedua yaitu project-based learning. Di sini dia memiliki 5 kelebihan dan 4 kekurangan. Nah, masing-masing kelebihan dan kekurangan ini saya ambil dari beberapa jurnal juga, Bapak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak, Bu Winda. Ya, saya mohon solusi dan koreksi dengan Pak dosen dan terutama Pak Alonso. Ya, terima kasih banyak. Ada yang noise kayaknya dari Bu Winda barangkali ya. Bisa di-mute dulu Bu Winda supaya nggak noise. Ya, oke, sip. Jadi ini yang akar penyebab masalahnya kembali lagi Bu Winda. Yang terutama yang nomor 2. Nomor 2 tadi lumayan panjang ya. Iya. Yang nomor 1 ini sudah dikoreksi, barangkali materi kurang menarik, ini sudah benar. Jadi difokuskan seperti kesepakatan kita kemarin. Jadi ini difokuskan supaya tidak terlalu banyak. Terus ini kajian literaturnya kalau tidak salah cuma 2 barangkali. Iya. Cuma 3 Iya, ya. Pak. Ini ditambah juga kajian. Iya, siap. Kajian literaturnya, kalau kajian literaturnya ditambah berarti nanti alternatif solusi juga harus ditambah. Ini kalau yang sekarang berapa, Bu Pindah? Kalau sekarang ini hanya 22, Pak. Kemarin saya fokuskan 22 dulu. Iya, jadi nanti ditambah jadi eksplorasi alternatif solusinya dari kajian literatur ditambah. Terus nanti yang alternatif solusinya juga ditambah. Nanti Bu Winda berdasarkan yang satu ini mengikut ke bawah aja yang nomor 2 dan nomor 3. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi saya pikir seperti itu. Pak Alamsa, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Mohon maaf Pak, untuk tadi sempat kurang menyimak karena ini anak diurus Pak untuk mau ke sekolah. Jadi ya mungkin saya masukkan Hari Sabtu ya Pak. Ya, jobnya jadi ini Pak, 2 anak sekolahnya pagi jadi agak siang, jadi baru selesai. Diangkat ini Pak, disiapkan untuk berangkat ke sekolah. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya mungkin ke Ibu Winda ya, sama seperti yang lain teman-teman. Akar penyebab masalahnya tadi saya dengar Bapak dosen sudah memberikan masukan, lalu analisis alternatif solusi sebaiknya banyak. Mungkin tadi saya kurang menyimak ya dari presentasi Bu Winda, tapi intinya semua eksplorasi yang muncul di alternatif solusi ditampilkan di analisis alternatif solusi. Kalau fontnya, pengetikannya dan lain-lain sudah
Bolehlah. Apalagi ya. Saya kira itu saja Pak Bu untuk saran saya. Mohon maaf Pak Bu, saya tadi Terima kasih. kurang menyimak. Ya nggak apa-apa Pak Alamsah, dipahami, dimengerti. Kita masing-masing ini apa dipahami semuanya. Ada yang Pak ini Pak Reko juga kasihan, ini sekolahnya baru kebanjiran. Mudah-mudahan cepat selesai Pak Reko. Jadi seperti kesepakatannya kita, mudah-mudahan dari hasil yang kemarin pagi dan sore dan hari ini, mudah-mudahan bisa ada sesuatu yang bisa ditarik mengenai tarik benang merahnya mengenai akar masalah yang terpilih dan eksplorasi alternatif solusi sama analisis alternatif solusinya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi sebenarnya akar penyebab masalahnya ini dari kemarin harus kita sudah sampaikan, saya dengan Pak Alamsah sudah menyampaikan secara detail bahwa akar penyebab masalahnya ini harus singkat, fokus, seperti yang diberikan contoh sama Pak Alamsah. Kalau penyakitnya tidak banyak-banyak, biasanya disebut satu, kanker misalnya, atau kencing manis dan seterusnya. Jadi penyebab masalahnya cuma singkat. Kenapa harus masalahnya singkat? Supaya eksplorasinya banyak dan bisa jelas ya. Nah, di eksplorasi alternatif solusi ini Bapak Ibu dipersilakan untuk mencari kajian literatur berdasarkan akar penyebab masalahnya. Dan kajian literatur ini sudah kemarin juga saya sampaikan, ada satu alternatif untuk mencari satu website yang mencari artikel yang Bapak Ibu bisa langsung fokus untuk mencari artikel dibandingkan dengan Google. Kalau Google kan kalau diketik itu lumayan banyak yang muncul, biar bukan artikel muncul juga ya. Jadi kajian literaturnya diharapkan berdasarkan akar penyebab masalahnya ya. Jadi berdasarkan akar penyebab masalah Bapak Ibu mengeksplorasi alternatif solusi. Jadi sekali lagi jangan langsung menetapkan solusinya. Jadi di kepala Bapak Ibu itu jangan sudah ada solusi, kira-kira solusinya begini, saya cari yang ini. Jadi jangan berpikir ke depan. Jadi harus berpikirnya dari belakang, dari akar masalahnya. Karena nanti kita menentukan solusi berdasarkan eksplorasi yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi berdasarkan Bapak Ibu yang melakukan. Dan ada juga beberapa wawancara yang Bapak Ibu lakukan untuk mencari alternatif solusinya. Nanti setelah dari eksplorasi ini Bapak Ibu pindahkan ke analisis alternatif solusi. Nah, alternatif solusinya inilah yang tadi sudah disampaikan juga, ada beberapa, harus ditambahkan ada beberapa berdasarkan eksplorasinya. Kalau disampaikan Pak Alamsah kemarin ada 4 minimal, jadi minimal Bapak Ibu kita sepakat kemarin 4. Jadi ada 4 alternatif solusi supaya ada pilihan yang Bapak Ibu bisa laksanakan. Kalau 1-2 kan pilihannya kurang. Kalau banyak pilihannya berarti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih besar ya. Kira-kira solusinya supaya tepat. Kalau 1-2 bisa jadi solusinya tidak kurang tepat karena alternatifnya kurang. Tetapi kalau alternatif banyak terus kita milih 1, itu berarti kita boleh dikatakan berhasil memilih beberapa solusi dan beberapa alternatif. Karena alternatifnya banyak ya. Di samping kelebihan dan kekurangannya nanti. Saya pikir begitu saja Bapak Ibu kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan kita kemarin pagi dan sore dengan hari ini. Tapi kalau ada yang mau ditambahkan atau dipertanyakan, silakan Bapak Ibu. Iya, atau ada pertanyaan, di stop screen aja Bu, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, kita diskusi saja. Izin bertanya. Silakan Pak Ahmad. Ini terkait dengan media Pak, media umpamanya akar masalahnya terkait dengan media. Terus disebutkan sintaksnya seperti kita ketahui. Menurut saya kalau pengetahuan saya Pak, media kan tidak punya sintaks, jadi harus dinaungi sama model begitu Pak. Ini pertanyaan saya. Jadi untuk kamu sintaksnya, apakah harus tambahkan model atau tidak ditulis sintaksnya begitu Pak? Kalau berarti kalau tidak ada sintaksnya berarti harus ikut ke model berarti Pak. Bagaimana Pak Alamsah? Kalau saya sih harus ikut ke model.
Iya, memang kemarin Pak di apa namanya? Memang di apa namanya? Disuruh sama sebelumnya bilang kalau ada media memang ada model yang menaungi begitu. Tapi untuk apa namanya? Menemukan literatur antara media dengan modelnya agak susah. Itu yang masih sementara dicari. Itu kendala yang khusus di media, Pak. Iya. Jadi kalau media kan tidak ada sintaks sebenarnya, jadi harus ikut ke model. Jadi modelnya nanti ada sintaksnya. Nanti cari model yang kira-kira yang berhubungan dengan media. Kalau cari alternatif artikelnya kemarin saya sudah sampaikan Pak ya, Mas Adi, bisa lewat DOAJ, biasanya di situ banyak. Kalau mau lebih yang luas lagi pakai bahasa Inggris Pak, Ahmad Sedi, dan nanti diterjemahkan, kan sudah ada Google Translate sekarang. Jadi bahkan lebih bagus kalau saya nanti di kajian literaturnya ada yang berbahasa Inggris, itu Bapak Ibu berarti Bapak Ibu mengambil dari luar, itu kan lebih bagus lagi, karena ada kajian literatur yang Bapak Ibu ambil dari yang berbahasa Inggris, itu lebih mantap lagi. Kalau ada yang mau ditambahkan Pak Ahmad Alamsyah, silakan. Terima kasih Pak. Mungkin saya menanggap ya sedikit tadi menurut Pak Ahmad Sadiran, bagaimana kalau medianya. Nah, kita kembalikan lagi ke akar permasalahannya. Kalau menurut saya, kita kembalikan. Kalau memang akar permasalahannya itu ada di media, maka analisisnya itu ya media. Media tidak menggunakan sintaks. Nah, artinya semua yang dianalisis di situ adalah media-media yang bisa menjadi alternatif solusinya, Pak. Contohnya misalkan PowerPoint, lalu video pembelajaran, dan lain-lain. Jadi kembali lagi ke akar permasalahan. Kalau medianya. Kalau memang yang menjadi akar permasalahan adalah medianya, ya medianya. Tapi kalau modelnya yang merupakan akar permasalahan ada di model, maka modelnya ini yang diberikan sintaksnya, diberikan langkah-langkahnya untuk mencapai, akan ada langkah-langkah di model tersebut. Nah, kalau medianya tidak perlu, menurut saya cukup yang menjadi analisisnya nanti, analisis solusi itu medianya semua. Kira-kira untuk misalkan permasalahan, misalkan siswa kurang inovatif atau kurang apa ya. Nah, yang dibahas di situ medianya, media efek, karena medianya yang kurang monoton, misalkan. Nah, maka yang dimunculkan di analisisnya itu adalah semuanya media. Tapi ingat Bapak Ibu, media itu sebenarnya bukan sebuah kendala kalau menurut saya. Bukan merupakan penyebab masalah, karena media itu kita guru-guru ini memang dituntut untuk menggunakan media seefektif mungkin. Ada banyak pilihan media yang bisa kita gunakan dan bisa kita kombinasi, kita kolaborasikan media-media tersebut. Makanya kalau misalkan akar permasalahannya media, menurut saya ya kemungkinan di gurunya ini yang kurang pemahaman dan kurang memanfaatkan medianya. Kalau medianya sih semua bisa digunakan. Nah, tapi untuk analisisnya Pak Ahmad, analisis untuk kalau memang media yang menjadi penyebabnya, gurunya ya, guru yang kurang mengetahui media-media pembelajaran. Nah, maka yang dimunculkan di situ, dianalisis di situ adalah medianya, semua media yang bisa digunakan. Walaupun nanti bukan satu alternatif, bukan satu pilihan solusi, karena media itu pasti banyak, Pak. Pasti akan banyak media yang bisa digunakan. Bukan jadi tidak perlu ditambahkan sintaks, Pak. Kenapa, Pak? Jadi tidak perlu ditambahkan sintaks di kalau memang media kalau saya enggak perlu, Pak, karena memang sintaks itu kan langkah-langkah pembelajaran. Kali kalau kita berbicara lebih besar modelnya karena permasalahannya karena modelnya yang kurang tepat, maka di model itu ada sintaks-sintaksnya. Nah, di model itu ada media apa yang digunakan nanti. Kalau saran saya Pak Ahmad ya, kalau kita menjadikan media sebagai akar permasalahan sebenarnya sangat sempit. Dan nanti akan kesulitan buat teman-teman untuk memilih media seperti apa, karena media itu kita tidak bisa memilih satu media atau dua media, bahkan justru kita dituntut
kita ini guru-guru dituntut untuk inovatif, menggunakan seluruh media yang ada, bahkan bukan cuma internet dan lain-lain, yang ada di sekolah pun harus kita gunakan. Kondisi di lapangan pun harus kita bisa pergunakan, menjadikan media. Itu kalau menurut saya, kalau medianya terlalu sempit. Tapi kalau memang itu yang jadi dasar Pak Ahmad untuk menjadi kendala permasalahan medianya, ya maka itu, tapi tidak perlu ada sintaksnya. Kecuali kalau mau diperbesar lagi, mau diperbesar ke model, maka harus ada sintaks. Sebaiknya ada sintaksnya. Saya kira seperti itu ya Pak Ahmad. Apa ada Ya, tambahan dari saya? Atau mungkin masih ada ini Pak Ahmad? Cukup, Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih Pak Alamsyah. Ya, jadi yang seperti yang saya maksud juga sebenarnya kalau apa, makanya saya arahkan ke model, karena kalau media sebenarnya terlalu agak kurang Pak Alamsyah. Karena media ini kan sudah ada semua sebenarnya. Makanya tadi saya arahkan ke model saja. Karena kalau ke media sebenarnya akar permasalahannya sebenarnya bukan di medianya sebenarnya. Karena media ini kan sudah banyak. Jangan menyalahkan medianya, karena media sekarang sudah banyak. Jadi Bapak Ahmad sendiri yang harus memanfaatkan media-media tersebut untuk dijadikan bahan pembelajaran atau sebagai alat-alat untuk mengajar ya. Nah, makanya tadi saya arahkan ke model saja supaya masalahnya lebih jelas. Karena kalau ke media seperti yang tadi disampaikan Pak Alamsyah, medianya kan sebenarnya sudah ada semua. Tinggal kita yang sebagai guru, nanti Bapak Ahmad yang sebagai guru yang harus memanfaatkan media-media tersebut sebagai alat untuk mengajar nanti agar mahasiswanya bisa lebih mengerti gitu. Kalau di media kira-kira apa ininya Pak Alamsyah? Apa kita ingin mengeksplor lebih dalam? Kira-kira apa ininya ya? Apa permasalahannya kalau di media? Kurangnya media, kalau kurang media kan banyak media, atau mungkin ada masalah lain yang dimaksud Pak Ahmad sebenarnya. Dipersilakan Pak Ahmad. Pak Ahmad, dengar? Iya Pak. Iya, jadi mungkin kita ingin mengeksplor lebih dalam. Kalau di media, kira-kira menurut Pak Ahmad, kira-kira masalahnya ada di mana Pak? Begitu. Kemarin kan dari 6 masalah yang pertama itu Pak, dari identifikasi masalah yang pertama, memang ada standar yang diikuti kayak literasi. Yang masalah pertama itu yang diikuti kemarin literasi numerasi dengan pedagogik. Makanya kebanyakan ada yang membahas tentang literasi. Kemudian yang di permasalahan ke-6 kalau tidak salah, itu ada permasalahan tentang penggunaan teknologi pada media pembelajaran. Jadi diangkat masalah tentang itu, Pak. Oh, oke. Tapi saya kalau penggunaan teknologi mungkin Bapak Ibu sekarang saya pikir seharusnya sudah mahir, saya pikir ya. Penggunaan teknologi di guru atau di siswanya? Di gurunya ya, berarti. Karena jadi kemarin Pak, jadi ada standar masalah-masalah yang kita angkat dari 6 masalah. Salah satunya tidak salah nomor 6 itu penggunaan teknologi pada media pembelajaran. Oh iya, oke. Jadi makanya akar permasalahannya ada yang berhubungan dengan teknologi dan media pembelajaran. Oh, oke. Iya. Jadi mungkin maksudnya penggunaan teknologinya harus diperbanyak, diperkaya ya. Jadi tapi saya pikir ya Bapak Ibu yang sekarang ini apalagi elektronika, seharusnya penggunaan teknologinya seharusnya bukan sebagai suatu masalah ya. Menurut saya bagaimana Bapak Ibu ada masalah dengan penggunaan teknologi? Saya pikir tidak ada ya barangkali. Mungkin mau dieksplor mungkin begitu. Ya, makanya saya mau bertanya kembali sama Bapak Ibu yang lain, apakah ada permasalahan dengan penggunaan teknologi di media pembelajarannya? Salah tidak, Pak? Iya. Apalagi ini jurusan teknik elektronika ya. Iya, jadi saya pikir begitu, sama seperti yang disampaikan tadi Pak Alamsyah. Kalau medianya mungkin kita tidak terlalu permasalahkan karena medianya sudah tersedia sebenarnya. Maka sebenarnya tinggal
tinggal kita pakai. Yang perlu mungkin diperkaya atau ada media penggunaan teknologi yang baru, misalnya seperti kacamata virtual reality, itu mungkin lebih bagus lagi, misalnya supaya mahasiswanya lebih mengerti, itu mungkin seperti itu maksudnya barangkali penambahan media-media pembelajaran supaya siswanya lebih mengerti. Ya. Sebagai contoh misalnya penggunaan kacamata VR virtual reality itu bagus, ya, supaya menambah semangat juga barangkali siswanya mungkin itu seperti itu maksudnya barangkali. Iya. Ya. Tapi kalau penggunaan media seperti itu biasanya juga harus disertai dengan model. Iya, betul. Ya, makanya kemarin itu Pak, ada waktu yang sebelumnya memang harus kalau umpamanya ada media, katanya harus dipayungi sama model yang cukup terluar supaya ada sintaksnya, langkah-langkah pembelajaran nantinya. Iya, benar. Karena kalau kayak macam kacamata VR kan sesuatu yang baru, jadi harus disertai dengan model, ada sintaks-sintaks bagaimana penggunaannya dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Atau ada tambahan, saya persilakan kita diskusi saja hari ini. Ada tambahan dari Pak Lamsa atau yang lain-lain, dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang lain ada masukannya, karena kemarin kan diarahkannya ke ada bahasa dari Pak Ahmad, diarahkannya juga untuk menganalisis medianya ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah di LK 21-nya ada media juga yang diangkat? Maaf Pak, izin masuk Pak. Ya. Kalau silakan Pak. Ini Pak, kalau kemarin pas di permasalahan sebelumnya, karena kita dibatasi Pak, kalau misalnya dibilang sama Bapak tadi, khususnya tentang media dan Pak serta fasilitas-fasilitas sekolah, itu tidak bisa kita masukkan, katanya Bapak pembimbing yang dosen sebelumnya, karena itu nanti sulit untuk dipecahkan sama. Terus yang kalau berkenaan tentang penggunaan media untuk skill insya Allah tidak ada masalah Pak untuk kita Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Tapi kalau media mungkin bisa yang seperti saya tambahkan tadi, kalau mau dieksplor lebih dalam juga bisa ditambahkan medianya seperti yang kayak macam siswa tapi butuh biaya lagi sih sebenarnya. Kayak macam siswa kurang tertarik misalnya dengan materinya, kalau ditambahkan penggunaan teknologi mungkin bisa bertambah ininya ya semangatnya, kayak macam penggunaan virtual reality atau alat-alat peraga yang lainnya itu bisa ditambahkan sebenarnya nanti. Ya, sedikit mungkin saya Pak. Ya silakan Pak Andi. Ya, dan saya juga ada mengangkat itu Pak, di akar permasalahan itu media. Apa tidak sebaiknya dipadukan seperti saran dari dosen yang sebelumnya Pak, atau bagaimana? Karena kemarin tuh katanya seperti yang dikatakan tadi Pak Ahmad, dibungkus dengan model. Iya. Begitu Pak, pasti yang jadi. Iya. Jadi kalau ada model. Iya benar. Kalau medianya media lama seperti PowerPoint dan segala macam mungkin tidak perlu karena sudah ada modelnya ya. Tapi kalau medianya baru barangkali media penggunaan teknologinya baru itu perlu dipayungi dengan model dan perlu ada sintaksnya penggunaannya. Kalau menurut saya seperti itu Pak Andi Hasran. Seperti Google Classroom begitu Pak, mungkin dipadukan dan disertakan sintaksnya begitu Pak. Seperti GC. Google Classroom. Kalau seperti itu sepertinya kan online Pak. Sama dengan daring. Kalau menurut saya sih tidak perlu karena ada barangkali. Kalau yang online itu biasa modelnya sudah ada payungnya biasanya, ya kayak macam hibrid dan segala macam. Biasanya sudah ada payungnya Pak. Kalau yang Google Classroom, ya maksud saya ini penggunaan teknologi yang selama ini Bapak Ibu tidak pernah pakai di kelas. Yang terbaru misalnya yang saya sampaikan tadi kayak macam virtual reality atau virtual laboratori dan segala macam, itu mungkin ada payung modelnya. Mungkin begitu Pak. Salam saya, sorry Pak Lamsa. Oke, kasih Pak. Pak Lamsa mungkin ada. Ya silakan Pak Lamsa, ada komen? Dibungkus oleh model ya Pak.
permasalahan media dibungkus oleh model, berarti modelnya harus ada sintaks. Model-model apa? Misalkan project based learning. Lalu analisis permasalahannya itu kalau bisa diarahkannya ke media. Misalkan PJBL menggunakan media ini, apalagi kalau teknologi terbaru, menggunakan teknologi terbaru itu menambah ya, motivasi siswa untuk aktif bertanya misalkan, atau menambah kreativitas siswa menjawab soal-soal hoax dan lain-lain. Nah, kalau dibungkus dengan ada tadi permasalahannya media guru mungkin kurang inovatif menggunakan media, atau pembelajaran yang tidak efektif. Nah, di situ dibungkus oleh model, maka modelnya itu, analisisnya ini silakan ditampilkan sintaks modelnya, lalu media-media apa saja yang menjadi hasil analisisnya ya Pak. Media-media apa saja yang menjadi yang muncul di situ. Tapi alangkah baiknya kalau memang ada media-media terbaru. Semacam kemarin Pak sempat Pak Hendra membawakan yang virtual ini di sekolah. Wah, luar biasa. Itu virtual lab. Itu teknologi terbaru dari teman saya dari UNEM, dan alhamdulillah teman Pak dosen juga sekarang di UNEM. Dulu teman saya kuliah, sekarang jadi dosen. Dia membawakan virtual lab menggunakan yang VR, kacamata itu Pak. Jadi siswa semacam bermain game Pak. Itu luar biasa. Itu teknologi terbaru yang kita bisa virtualisasi laboratorium. Kita merangkai, siswa bisa seolah-olah mereka ada di dalam lab virtual. Nah, itu teknologi terbaru yang kemarin kalau tidak salah Pak dosennya Pak Yasir juara 1 ya Pak di ini. Iya, yang punya Pak Hendra Pak, alam saya maksudnya. Nah, teknologi seperti itu alangkah bagusnya itu dimasukkan. Tapi itu saran saya Pak ya, karena kemarin kan mungkin disuruh bungkus dengan model. Nah, karena kalau medianya terlalu sempit dan segala media bisa kita gunakan. Silakan dibungkus dengan modelnya diberikan sintaks model. Siapa tahu ada model pembelajaran terbaru yang khusus untuk teknologi yang Bapak temukan di artikel di jurnal. Nah, itu bisa dimasukkan lagi. Kira-kira model pembelajaran seperti ini yang membuat media pembelajarannya seperti ini, digitalisasi dan lain-lain. Nah, itu akan membuat pembelajaran semakin menarik. Saya kira seperti itu ya, Pak Hasran dan Pak Ahmad dan rekan-rekan yang lain. Atau mungkin ada pertanyaan lagi Pak? Silakan Pak. Pak mungkin bertanya Pak. Ya silakan Pak, silakan. Dari saya sendiri yang mendengarkan itu mulai awal itu apa benar dari model, kemudian nanti lihat model apa, atau apa kita lihat media dulu baru lihat model apa yang kita tentukan, setelah itu strategi apa yang nanti kita tentukan yang sesuai dengan model. Apa benar kayak gitu Pak? Iya, jadi kalau saya sih sebenarnya Pak, ini tergantung permasalahan yang Bapak Ibu hadapi sebenarnya nanti. Kalau biasanya yang tadi disampaikan, kalau ada model baru, kalau ada media baru yang Bapak Ibu mau masukkan dan modelnya belum ada, dan modelnya itu belum fix dengan media yang Bapak gunakan, itu bisa dibungkus dengan model, tetapi disertai dengan sintaks-sintaksnya. Tapi kalau modelnya sudah jelas, yang kayak macam project based learning, yang tidak membutuhkan media yang spesifik, itu Pak Hamdan langsung tentukan modelnya saja langsung. Yang tadi yang kita sempat diskusikan, ini kalau ada media yang baru yang tidak pernah kita gunakan sebelumnya, yang sebelumnya tidak pernah kita gunakan, itu bisa kita masukkan, kita bungkus dengan model, ya. Kita bungkus dia dengan model. Tapi kalau modelnya sudah jelas, sudah fix, sudah ada, itu tidak perlu lagi Bapak Ibu cari-cari medianya, karena di dalamnya sudah ada di dalamnya. Yang kita diskusikan adalah kalau ada media baru yang membutuhkan perlakuan baru
yang harus dibungkus dengan model dan harus ditambahkan beberapa sintaks penggunaannya supaya lebih rinci penggunaan media tersebut. Seperti itu dari saya barangkali. Pak Alamsa atau ada temannya? Silahkan. Iya Pak, mohon maaf Pak. Kalau saya sepakat dengan Pak dosen sama Pak. Model itu adalah pembungkus. Makanya di sana ada sintaks-sintaks, langkah-langkah yang digunakan. Setelah itu nanti metodenya. Kita menggunakan metode apa? Dalam model itu kan ada metode, ada media, dan lain-lain. Nah, jadi modelnya dulu. Model apa? Makanya Bapak Ibu disarankan menuliskan sintaks-sintaksnya supaya kita bisa mengetahui, sama-sama mengetahui langkah-langkahnya di model tersebut. Apakah kita bisa melaksanakan itu di sekolah kita? Karena nanti kita akan menganalisis dan menentukan apakah model ini bisa saya gunakan di sekolah kita. Nah, kalau modelnya sudah bisa dipilih, lalu metodenya seperti apa? Setelah itu sudah bisa dipilih juga, kira-kira medianya seperti apa yang saya akan bawakan untuk di ini ya. Jadi kan sebenarnya langkah-langkahnya seperti itu. Tapi kalau kembali ke akar permasalahan, kalau memang modelnya, maka modelnya yang model apa yang untuk menyelesaikan masalah. Nanti Bapak Ibu akan memilih di LK22 itu akan memilih kira-kira yang cocok untuk pembelajaran saya. Model seperti apa? Karena jangan sampai misalkan Bapak Ibu mengarahkan ke PJBL, namun jam pelajaran yang Bapak Ibu ambil misalkan hanya 7 jam tapi terpisah hari, maka PJBL agak susah atau harus dipisahkan menjadi beberapa pertemuan di perangkat pembelajaran karena proyek itu membutuhkan waktu yang lama misalkan ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan memilih kira-kira model seperti apa yang cocok untuk pembelajaran saya dengan kondisi jam pelajarannya berapa jam, apakah saya bisa praktek selesai dalam 1 hari, kalau tidak diarahkan ke pertemuan kedua misalkan, dan lain-lain. Makanya ada sintaks, ada kelebihan dan kekurangan. Setelah kita menentukan modelnya, metodenya seperti apa yang saya mau gunakan. Nah, ada lagi pilihan seperti itu, metodenya seperti apa. Kan Bapak Ibu saya yakin sudah mengetahui semua yang seperti ini metode, lalu medianya. Medianya seperti apa yang saya mau gunakan. Medianya mau pakai online kah? Atau mau pakai menambahkan HP siswa sebagai alat media tambahan, Google Classroom dan lain-lain misalkan, atau ada model ada media yang terbaru yang bisa digunakan. Nah, itu Bapak Ibu bisa terapkan semua di perangkat. Tapi untuk ke langkah 22 nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih dari beberapa analisis solusi ini kira-kira yang mana yang cocok untuk pembelajaran saya. Saya kira seperti itu Pak, saran dari saya. Tentukan dulu modelnya. Kalau memang modelnya yang menjadi akar permasalahan, modelnya yang menjadi dipilih, yang mana yang cocok. Kalau misalkan memang ada medianya yang tadi ada mungkin teman-teman yang medianya yang menjadi permasalahan, yang setelah dianalisis situ medianya semua, maka tentukan media apa yang akan dipilih. Saya kira seperti itu ya, Bapak Andanda dan Bapak Ibu yang lain. Boleh menambahkan lagi, Pak? Apa benar itu media itu bahan atau peralatan yang dari sekolahan itu, Pak? Maksudnya gitu. Yang bahan praktek itu. Apa benar? Apakah media itu termasuk bahan praktek? Mungkin Pak dosen bisa bilang. Kalau iya termasuk media Pak, itu termasuk media. Nah, kemudian di sekolah saya itu kan kurikulumnya Merdeka Belajar. Nah, mulai kelas 1 sampai kelas 2 ini udah proses kurikulum Merdeka Belajar berbasis proyek. Nah, iya. Nah, kemudian pengajuan bahan-bahan yang di jurusan emang berbasis proyek, membuat produk dalam 1 semester itu setiap semester ada produk-produk yang dibuat sama anak-anak, kemudian dipresentasikan, kemudian dikolaborasikan dengan guru-guru MA, misal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian budaya atau olahraga dan sebagainya. Itu ujiannya sekarang seperti itu, Pak. Kedepannya emang
anak-anak bisa presentasi, bisa mengarahkan ke NA, pelajaran NA, yaitu berbasis kayak semacam fisika itu di pelajaran elektronika atau di proyeknya itu yang akan dibahas itu apa kira-kira maupun di matematika atau di pelajaran bahasa Inggris mungkin di presentasi mungkin. Nah, kemudian bahasa Indonesia juga masuk ke presentasi yaitu kepribadian, kepercayaan pada saat presentasi siswa. Jadi penilaiannya si guru-guru mengarahkan ke arah proyek. Nah, apa nanti modelnya nanti kita bisa diarahkan selain yang ada di sekolahan, mungkin modelnya mungkin CBT atau apa harus kita arahkan sesuai dengan yang di sekolahan. Saya belum paham betul yang dimaksud. Tapi maksudnya barangkali paham dan ini karena terlalu banyak mata pelajaran yang masuk ke dalam itu ya. Iya, Yang berbasis mereka proyek belajar. itu. Jadi kedepannya sekolah itu anak-anak ujiannya emang berbasis proyek, kemudian guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu nanti gabung ke dalam proyek. Mungkin matematika bisa menghitung resistor atau kapasitor atau gimana, kemudian bahasa Inggris untuk melihat gimana anak presentasi dalam proyek tersebut, bikin video mungkin atau dan lain-lain. Iya, ya benar Pak. Jadi kalau menurut saya proyek ini kan luas sebenarnya, bukan hanya membuat alat. Iya. Jadi mulai dari presentasi dari segala macam, mulai dari awal dia presentasi misalnya hasilnya ke apa hasil-hasil proyeknya itu kan juga termasuk bagian dari proyek Pak. Oh, gitu. Menurut saya mempresentasikan proyek itu kan bagian dari proyek juga sebenarnya. Oh, iya. Iya. Jadi kalau dia sudah buat proyek terus dia presentasikan proyeknya itu adalah bagian dari proyek tersebut. Jadi proyek ini jangan dibayangkan bahwa dia hanya membuat alat, tidak. Jadi proyek ini sifatnya panjang dari menghitung biaya dari awal segala macam sampai terakhir itu kita anggap sebagai proyek kalau saya. Oh, gitu. Namanya proyek ada waktunya kan, tapi di dalamnya bisa banyak ilmu kalau saya. Tidak apa-apa Pak, paham dan kalau di dalamnya ada bahasa Indonesia terus dia presentasikan apa segala macam itu kalau bagi saya, menurut saya itu bagian dari proyek. Oh, gitu. Bagian dari proyek. Sama seperti kalau kita bikin proyek misalnya jalan, ada yang datang presentasikan ke manajer dan seterusnya itu juga bagian dari proyek sebenarnya. Mempresentasikan, menghitung uangnya segala macam bagian dari proyek. Karena kita hitung satu proyek dalam satu proyek itu banyak gitu loh. Terima kasih Pak. Pendapat saya Pak. Iya. Alam Sang ada pendapat lain disilahkan atau yang pendapat yang lain-lain dari teman-teman bisa. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya nambahkan sedikit ya Pak. Dan ini konsep collaborative learning ya Pak, yang berkolaborasi antar beberapa mapel. Nah, ini lalu dikaitkan dengan media. Media atau model, dari model ya Pak, misalkan kita proyek seperti yang Bapak dosen tadi katakan bahwa proyek itu bukan cuma menghasilkan physically yang benda praktikum dan lain-lain. Proyek itu sebenarnya nanti dari perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat, misalkan hasilnya itu adalah presentasi, maka itulah hasil dari presentasi. Nah, adapun mereka misalkan dari presentasi itu mereka menganalisis sebuah rangkaian dan lain-lain. Misalkan kita menganalisis ya, berarti kita bukan membuat tapi menganalisis rangkaian, hasilnya itu dari presentasi. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan kolaborasi dengan mapel lain, maka memang presentasi ini adalah hasil akhirnya. Jadi bukan bahwa PJBL itu langsung ada proyek, ada barang yang ada dalam bentuk alat praktikum atau barang praktikum yang menjadi hasil ya. Nah, kurang lebih kalau memang hasilnya nanti di pembelajaran itu adalah mendiskusikan, mempresentasikan hasil praktikumnya, maka itulah hasilnya. Nah, yang kedua dari dari modelnya, dari media yang digunakan, apakah kita mengikuti bagaimana ya Pak? Paham dan bagaimana tadi Pak? Saya juga kurang paham. Mengikuti dari guru yang lain atau bagaimana medianya? Kalau medianya itu ditentukan dari jurusan, misal kelas 10 power supply. Nanti kelas 2-nya itu running tech mungkin. Gitu, oh, ini materinya mungkin Pak ya.
materi yang akan dibahas mungkin power supply kelas 10. Kemudian kelas semester 1 itu power supply. Power supply, Semester 2 nanti hias lampu hias yang akrilik itu Pak. Ya. Nanti kelas 2 lanjut lagi ke Arduino. Nah, jadi ini sebenarnya bukan medianya, ini sebenarnya tujuan proyeknya sebenarnya. Jadi satu semester itu, misalkan semester 1 kelas 1, siswa akan mampu membuat sebuah power supply. Nah, seperti itu. Nanti dikolaborasikan dengan guru-guru yang lain. Nah, bagaimana caranya dia berdiskusi. Nah, kita di bidang elektronika menggunakan media mulai dari yang bisa kita gunakan, video pembelajaran pun boleh. Sebenarnya bagaimana cara membuat sebuah power supply. Hingga hasilnya nanti, hasil dari proyek itu adalah siswa bisa membuat sebuah power supply di semester 1. Saya kira seperti itu Pak ya, Pak Hamdan. Jadi ini bukan medianya. Kalau medianya kembali ke kita, kembali ke guru bidang studi masing-masing, guru mapelnya masing-masing mau menggunakan media apa. Yang penting tujuan pembelajaran itu ada proyek hasilnya, karena ini kolaboratif. Power supply misalkan di kelas 1 semester 1, hasilnya siswa bisa membuat power supply. Nah, kalau bahasa Inggris dia mungkin bisa menjelaskan power supply itu apa dan lain-lain. Matematika misalkan dia bisa menghitung arus dan tegangan untuk power supply. Tapi untuk medianya, media yang kita akan gunakan tergantung kita. Kita maunya menggunakan media yang mana? Atau modelnya ditentukan misalkan. Tapi biasanya kalau seperti ini kan dia modelnya larinya ke project. Ada hasil ya, project. Ada hasil di semester 1 dihasilkan itu adalah power supply. Saya kira seperti itu ya Pak Hamdan. Medianya silakan dikembalikan lagi. Media ini dari inovasi guru saja. Kita mau memanfaatkan media seperti apa, semakin bagus media, karena media itu setahu saya media itu adalah sebuah alat. Bagaimana cara kita menyampaikan? Media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi mau modelnya video, mau modelnya presentasi, yang penting informasinya sampai dan di siswa itu dapat melaksanakan, ada hasilnya. Informasinya sampai. Saya kira seperti itu ya Pak Hamdan. Untuk medianya silakan dipilih sendiri. Medianya yang penting modelnya project, medianya tergantung gurunya masing-masing. Mau menggunakan media apa. Yang penting hasilnya ada. Saya kira itu Pak, masukan dari saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan dipahami Pak Hamdan. Jadi intinya sebenarnya model itu, media itu tidak tergantung sama model Pak Hamdan. Jadi modelnya bisa A, medianya A, B, C, D. Model yang misalnya yang selanjutnya modelnya B, medianya bisa sama juga. Jadi tergantung sebenarnya apa Bapak Ibu yang menggunakan. Yang penting modelnya sebenarnya model. Tapi di dalam model itu bisa banyak media maksudnya Pak Alamsyah tadi. Jadi dalam satu model bisa banyak media, begitu juga model-model yang lainnya, tidak tergantung. Jadi tergantung cara Bapak dalam mengerjakan model tersebut. Penggunaan medianya itu tergantung juga sebenarnya, tergantung sama model yang Bapak Ibu laksanakan. Ya. Mungkin seperti itu barangkali Pak Hamdan ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Ada yang mau diskusikan lagi? Yang lain dipersilakan. Waktu kita masih ada 15 menit sebelum kita selesai. Atau ada permasalahan di sekolahnya yang kena kita kalau hari yang pindahan ke tabel ke LK dua-duanya besok barangkali Pak Alamsyah. Kalau ada pertemuan siang mungkin karena kan hasil dari analisis 21 dipindahkan ke 22. Untuk hari Senin itu menentukan yang mana yang digunakan dari analisis ini. Nah, ini ada wawancara lagi, Pak. Iya. Ada wawancara lagi. Kenapa Pak Hamdan langsung ke kepalanya ke atas? Ada wawancara lagi untuk di hari Senin. Ini sebenarnya memang pekerjaan yang apalagi Pak Hamdan mungkin dari ini ya, dari ilmu murni. Jadi itu memang ya tapi harus dilewati Pak. Saya juga dari ilmu, tapi memang begini ininya. Tidak ada jalan lainnya kalau saya.
Terima kasih Pak. Kalau Pak Zulfikar ada angkat tangan, disilakan Pak. Ada yang mau disampaikan, silakan. Mau menampilkan Pak hasil. Oh ya, dipersilakan Pak. Silakan, silakan. Ya. Jadi ini Pak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan Pak Zulfikar. Ya. Jadi ini saya sudah memperbaiki yang kemarin yang kurang ya, tentang apakah akar permasalahannya sudah sesuai atau bagaimana Pak? Ini akar permasalahannya, ini ada sebenarnya membingungkan Pak, karena kalau model mengajar guru, berarti cara mengajarnya berarti ya. Iya. Bukan model pembelajarannya berarti cara mengajar gurunya. Guru kurang menarik cara mengajarnya berarti Pak ya. Iya. Ya, jadi kalau guru kurang menarik, akar masalahnya bisa juga sih sebenarnya bagaimana Pak Lamsa. Kalau saya sih sudah cukup kalau guru kurang menarik cara mengajarnya. Tapi bukan model karena kalau model kan besar. Boleh cara masuk, mengajar Pak? gurunya ya. Oke. Boleh berikan masukan Pak? Ya silakan Pak Maruf, silakan. Mas, Pak. Bisa Pak kalau lebih mudahnya Pak ke arah materi kurang menarik seperti saya kemarin Pak, materi kurang menarik atau materi tidak menarik, karena itu udah kalau materi tidak menarik pasti itu asalnya dari guru Pak, berarti guru tidak perlu dikaitkan. Iya benar. Makasih Pak. Jadi materinya yang kurang menarik. Diinikan saja Pak Zulfikar, materinya kurang menarik, karena sebenarnya kalau materinya kurang menarik itu karena gurunya yang kurang apa. Sebenarnya bukan materi juga sebenarnya, biasanya kena kalau materi kurang bisa juga materi kurang menarik itu karena gurunya yang kurang dapat menyampaikan dengan bagus caranya ya. Berarti jadi direvisi saja akar penyebab masalahnya Pak supaya lebih. Jadi materinya Pak yang di akar penyebab masalahnya itu materinya kurang menarik. Oh materinya. Iya. Tapi kalau materi sebenarnya kalau ada yang ada saran dari teman-teman yang lain atau dari Pak Lamsa, disilakan langsung saja ya. Silakan Bapak Alamsa atau Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain kalau ingin memberikan saran dipersilakan langsung supaya boleh Pak lagi Pak. Oke. Ya silakan Pak Maruf. Pak, kalau seperti Bapak bilang tadi guru berarti bagaimana kalau guru penyampaian guru monoton Pak? Ya, yang saya agak ragu tadi materi kurang menarik karena materi itu kan sifatnya fix maksud saya. Cara penyampaiannya kalau saya mungkin kurang menarik karena materi kan bisa juga materinya kurang menarik karena tapi kalau di pembelajaran kan materinya sudah ada, sudah jelas. Ya Pak. Kalau penyampaian guru monoton. Seperti kalau kita ceramah, kalau kita katakan materinya kurang menarik, iya karena kan materinya bisa banyak macam. Tapi kalau di pembelajaran kan biasanya materinya sudah jelas, ya. Kayak misalnya matematika materinya sudah jelas.
Elektronika dasar materinya sudah jelas. Kalau dikatakan materinya tidak menarik, berarti ada sesuatu yang salah. Penyampaiannya barangkali yang salah atau dan seterusnya. Ya. Pak, kalau enggak terbalik Pak ini Pak, antara kolom 1 dan kolom 2 sama kolom 3 Pak. Tadi di sini ada model, di sini ada siswa kurang tertarik dengan materi yang disampaikan. Yang bagaimana? Enggak terbalik maksudnya Pak, posisi masalah terpilih yang akan Kolom satu. yang kolom keduanya kan model tadi. Kalau dipindah model ke sini Pak, terus Kurang jelas suaranya Pak. Ini akar penyebab masalahnya maksudnya ya? Yang akar penyebab masalahnya Pak, yang di masalah yang terpilih Pak. Apa model pembelajaran kita, apa yang dia akarnya? Akar permasalahannya modelnya kenapa? Strategi, model strategi. Gimana, kenapa modelnya? Udah hadir, udah sampai. Maksudnya kenapa modelnya? Iya, jadi Kenapa ini akar penyebab masalahnya. Ya, karena masalah tak. Kalau materi yang Apa dia? Ya karena masalah tak, kenapa model tak kita? Selesaikan masalahnya Kak. Apa misalnya contoh satu aja. Contoh, literasi digital. Kan biasanya itu rata-rata orang bagi antik itu dia ambil media. Iya. Kalau saya tuh ambil strategi. Karena kan Yang model. Maksudnya itu yang kayak Pak Hasran mungkin mikrofonnya bisa di yang mute dulu, Pak. masalah model pembelajaran. Iya, jadi kalau saya akar penyebab masalah yang disampaikan Pak Sulfikar ini, yang tadi saya sampaikan kalau dibilang materinya kurang menarik, ini saya masih agak ragu-ragu, agak kurang sreg, karena kalau di pembelajaran kan materinya sudah ada. Kalau macam elektronika dasar itu materinya sudah jelas. Jadi kalau Cara penyampaiannya menarik, mungkin Bapak. itu tidak bisa kita katakan materinya kurang menarik karena materinya sudah ada. Tidak bisa kita pindah-pindahkan. Yang bisa kita atur adalah cara penyampaiannya, maksud saya. Cara penyampaian. Iya, nah kalau kalau kayak ceramah Jumat misalnya kita katakan materinya kurang menarik, boleh karena materi itu kan ditentukan sama penceramah. Tetapi kalau di pembelajaran kan materinya sudah ada, sudah jelas, tidak boleh kita pindah-pindahkan. Yang harus kita atur adalah cara penyampaiannya, medianya dan seterusnya. Jadi akar penyebab masalahnya adalah penyampaiannya yang kurang menarik seperti itu barangkali. Ya, penyampaian guru yang kurang menarik.